memilih strategi pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah bagaimana interaksi dalam proses atau aktivitas pembelajaran. Kemudian bagaimana mengolah kelas agar menjadi menarik. Nah, menarik, menghibur, ya, serius tapi bahagia, ya, senang. Gitu. Jangan serius tapi mahasiswanya banyak yang tidak paham. Ya. Nah, itu menjadi tugas dosen bagaimana caranya mengolah kelas yang aktif, yang kondusif. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pemilihan bahan pembelajaran dan media pembelajaran dan alat evaluasi yang akan digunakan. Ya, apakah jangan melulu hanya textbook saja, ya, dan juga jangan melulu hanya dari internet atau video saja, ya. Jadi harus di-combine bagaimana supaya mahasiswa ini tertarik terhadap media pembelajaran yang kita buat. Kemudian prinsip pengembangan bahan ajar. Nah, yang pertama adalah adanya relevansi atau kesesuaian. Nah, relevansi atau kesesuaian ini di mana bahan ajar ini relevan dan memiliki keterkaitan dengan pencapaian capaian pembelajaran. Ya. Kemudian yang kedua adalah konsisten. Nah, konsisten ini yang dimaksud konsisten yaitu keajegan. Ya, keajegan ini berarti antara bahan ajar dengan capaian pembelajaran yang harus dicapai, ya, yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Misalnya capaian pembelajaran yang harus dikuasai mahasiswa ada 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Kemudian ada adekuasi atau kecukupan. Yang pertama adalah cukup memadai dalam membantu mahasiswa menguasai capaian pembelajaran yang diajarkan. Kemudian bahan ajar tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak, ya, sehingga akan menyulitkan mahasiswa untuk memahami isi dari bahan ajar yang kita buat. Kalau terlalu sedikit pun dia masih butuh pelengkapnya, ya, atau masih butuh uraian-uraian dari bahan ajar yang lain. Artinya bahan ajar yang kita buat tidak memenuhi kaidah-kaidah bahan ajar yang baik. Kemudian langkah pemilihan, di mana yang pertama adalah mengidentifikasi capaian pembelajaran yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Kemudian yang ketiga, memilih bahan ajar yang relevan dengan capaian pembelajaran yang telah teridentifikasi. Kemudian memilih sumber atau referensi bahan ajar yang kredibel. Nah, cakupan isi bahan ajar setidaknya ada 3 poin besar, di mana yang pertama adalah terkait dengan cakupan isi bahan ajar pengetahuan, di mana pengetahuan itu memuat fakta-fakta, ya, kemudian konsep, kemudian prinsip, ya, baik itu penerapan dalil hukum ataupun rumus-rumus, dan prosedur atau langkah-langkah mengerjakan suatu secara urut. Kemudian yang kedua, cakupan isi keterampilan. Nah, cakupan isi keterampilan ini memuat kemampuan mengembangkan ide, kemudian memilih dan menggunakan bahan, menggunakan peralatan dan teknik kerja. Selanjutnya cakupan isi bahan ajar nilai atau sikap, di mana yang pertama adalah nilai kebersamaan, kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, dan lain sebagainya. Nah, secara sistematis kerangka dan langkah menulis bahan ajar setidaknya ada beberapa bagian. Yang pertama adalah susun terlebih dahulu rencana pembelajaran semester atau RPS. Ya, kemudian sebagai acuan proses pembelajaran mata kuliah. Ya.
Kemudian yang kedua adalah menyusun outline-nya. Outline tersebut setidaknya ada beberapa bagian. Yang pertama pendahuluan, baik itu deskripsi mata kuliahnya, capaian pembelajaran mata kuliah, dan sub capaian pembelajaran mata kuliah itu harus ada di pendahuluan. Kemudian bagian isi yang memuat judul atau topik pembelajaran. Kemudian ada uraian tentang tujuan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga materi pembelajaran. Kemudian kesimpulan dari materi pembelajaran, ada tugas, ada evaluasi, dan ada kunci jawabannya. Kemudian di bagian akhir ini ada daftar pustaka. Kemudian ada glosarium atau daftar singkatan kata. Nah, ini wajib untuk dosen. Kemudian ada indeks, lampiran, dan tentu saja biografi penulis. Kalau penulisnya ada 2, maka biografi penulisnya ada 2. Ya, kalau 3, biografinya tentu ada 3 penulis. Ya. Kemudian perlengkapan bahan ajar, ya, ada covernya, ada lembarannya, lembar persembahan ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kata pengantar dan daftar isi. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan evaluasi atau penilaian bahan ajar yang kita buat. Tentunya bahan ajar yang kita buat apabila itu pertama kali ya membuat bahan ajar tentu harus dievaluasi. Apakah banyak kekurangan yang nantinya akan menyempurnakan ya. Jadi kekurangan itu bukan untuk kita biarkan, tapi untuk kita evaluasi dan kita perbaiki. Nah, sehingga harus ada penilaiannya. Nah, penilaian ini yang dimaksud dengan penilaian adalah mengambil suatu keputusan terhadap suatu dengan ukuran baik atau buruk. Ya, kemudian yang kedua, penilaian bersifat kualitatif, pernyataan naratif dalam kata-kata. Kemudian penilaian terhadap bahan ajar sangat penting untuk memperbaiki kualitas bahan ajar. Bahan ajar yang berkualitas menjadi sumber belajar peserta didik dapat menunjang keberhasilan belajar. Kemudian penilaian adalah bagian dari proses pembelajaran sebagaimana siklus berikut. Nah, ini evaluasi program pembelajaran di mana dari rancangan pembelajaran ya, dari profil lulusan yang kita inginkan, apakah profil lulusan yang kita inginkan menciptakan lulusan yang handal ya, kemudian dia bisa bekerja di misalnya lembaga keuangan ya, kemudian membuat suatu kebijakan. Nah, kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran lulusan, kemudian diturunkan menjadi mata kuliah dan rangkaian mata kuliah atas suatu kurikulum. Dimana dari situ kita akan membuat rancangan pembelajaran setiap semester atau RPS-nya. Dimana dalam RPS ketika diaplikasikan dalam suatu proses pembelajaran, ya tentu di lapangan banyak sekali ya yang tidak sesuai. Nah, dan ketika kita membuat bahan ajar pun itu tentu banyak terjadi ketidaksesuaian dengan hasil yang kita inginkan. Nah, disinilah perlu adanya evaluasi program pembelajaran. Nah, beberapa aspek penting yang dinilai dari bahan ajar adalah yang pertama materi atau isi, kemudian yang kedua adalah penyajian materi, yang ketiga keterbacaan, yang keempat teks atau wacana dan gambar atau ilustrasi, yang kelima adalah kebahasaan. Nah, ini ada lembar evaluasi bahan ajar di mana mahasiswa kita anggap sebagai responden ya, untuk menilai bahan ajar yang kita buat. Dimana di sini nanti akan diisi nama diklatnya, kemudian nama mata ajarnya, ya.
kemudian ada kode mata ajarnya, nama pengajarnya siapa, itu dibuat. Kemudian di sini responden harus mengisi apakah bahan ajar yang kita buat itu memuaskan atau tidak memuaskan, ya. Ada beberapa unsur penilaian. Yang pertama ada tinjauan umumnya, ya, deskripsi singkat, manfaat bagi peserta ataupun mahasiswa. Ini bagaimana, apakah tidak memuaskan, kurang memuaskan, atau sangat memuaskan. Nah, di sini ada skor-skornya. Dari pendahuluan, ruang lingkupnya, relevansi dengan mata ajar itu bagaimana kesesuaiannya, bisa nggak dia menangkap, termasuk rumusan tujuan pembelajaran dan seterusnya. Kemudian ada rubrik evaluasi bahan ajar, di mana dari bahan ajar yang kita buat, ya, aspek yang diamati misal tinjauan umum, deskripsi singkatnya. Nah, rubrik kriteria penilaian itu misal yang pertama memenuhi satu paragraf pernyataan, kemudian memenuhi pernyataan menggambarkan mengandung keseluruhan isi mata kuliah, maka ada 2 skor ini terpenuhi, ya. 2 kriteria, maksudnya 2 kriteria terpenuhi, maka skornya adalah 2. Nah, kalau misalnya 3 kriteria terpenuhi, misalnya kriteria A, kriteria B, dan kriteria C, ya, berarti ada berupa satu paragraf pernyataan, kemudian pernyataan menggambarkan atau mengandung keseluruhan isi mata kuliah, kemudian yang ketiga pernyataan disusun dengan bahasa yang lugas, tidak ambigu, maka ada 3 kriteria yang terpenuhi, maka skornya adalah 3. Kemudian selanjutnya contoh tinjauan umum manfaat bagi peserta. Nah, seperti yang tadi caranya, dimana kalau ada satu yang terpenuhi, hanya satu yang terpenuhi, ya, rubrik atau kriteria penilaiannya, maka skornya 1. Kalau 2, misalnya ini nih, yang A sama yang misalnya yang D. A menyatakan kegunaan mata ajar bagi peserta dalam hal tertentu atau bekerja. Kemudian ditambah yang D, pernyataan kegunaan itu mampu memotivasi belajar, maka skornya adalah 2. Baik, sekian, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.